Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Brus akan mengulas tentang apa arti kodam dalam pandangan hukum Islam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung terus channel Bang Brus dengan cara subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Lanjutnya, istilah kodam berasal dari kata kodam yang artinya pembantu. Jin kodam berarti jin pembantu. Orang Jawa bilang perewangan. Disebut kodam karena jin ini berinteraksi dengan rekan dekatnya di kalangan manusia dan sedia untuk membantunya, sehingga terkadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Tentu saja dengan bantuan jin, perewangan atau kodam yang menjadi rekannya. Tipikal pendusta realita tentang jin yang patut kita waspadi adalah mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Allah berfirman, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Di pihak lain, jin memiliki tipikal pendusta. Dia bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya dia ingin menipunya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anha ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga makanan zakat, malam harinya ada jin berubah wujud jadi orang remaja dan mencurinya. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi dia dusta, dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. Pagi harinya, kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Al-Hadis Ibnu Hajar ketika menjelaskan kalimat di dalam hadis ini, beliau mengatakan, yang artinya, bahwa setan dari golongan jin memiliki hobi berdusta. Bisa Anda bayangkan, tipikal pendusta bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Kemudian ada manusia yang bekerja sama dengan mereka. Potensi jin ini untuk menipu manusia yang menjadi rekannya tentu saja sangat besar. Karena itu, seharusnya makhluk seperti ini dihindari, dijauhi, diwaspadai, bukan malah didekati dan diajak kerjasama. Maka, sesungguhnya aneh ketika ada orang yang begitu berharap bisa bekerja sama dengan jin. Semua tidak ada yang gratis. Bagi Anda yang tinggal di daratan ganas, ibu kota, mungkin istilah ini sangat akrab di telinga Anda. Semua butuh duit, semua tidak ada yang gratis. Semua orang rebutan untuk hidup. Bila perlu harus saling menipu, saling menguasai. Jika ini yang terjadi antara sesama manusia, sangat mungkin terjadi antara jin dan manusia ketika mereka saling melakukan kerjasama. Kita kembali kepada jin dan kodam. Orang menyebut jin ini pembantu manusia. Benarkah anggapan ini? Siapa yang sejatinya dibantu? Si jin ataukah manusia? Siapa yang sejatinya lebih berkuasa? Si jin ataukah manusia? Tidak ada yang gratis, apalagi ketika berharap dengan karakter penipu. Mustahil, si jin ini mau membantu secara cuma-cuma. Pasti ada udang di balik batu. Jin ini mau membantu karena manusia mau mengabdi kepada jin. Sehingga, siapa yang sejatinya diuntungkan? Jawabannya si jin. Dia yang lebih berkuasa, sementara manusia selalu bergantung kepada jin. Tidak ada manusia yang bisa menguasai jin selain Sulaiman. Allah kisahkan dalam Al-Quran salah satu doa Sulaiman. Sulaiman bersabda, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Salah satu di antara kekuasaan Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin, sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau mengalahkan doa Sulaiman ini. Pada saat mengimami sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya, belum menceritakan, sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memeganginya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun, saya teringat doa saudaraku Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku.
Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikat jin itu di tiang masjid. Karena itu beliau lakukan, berarti beliau telah menguasai jin, yang itu menjadi keistimewaan Sulaiman. Karena teringat doa Sulaiman, Nabi SAW melepaskan jin itu. Padahal jika beliau mau, beliau mampu. Umumnya terjadi penyimpangan karena itu. Yang umumnya terjadi adalah penyimpangan bukan kerjasama dengan cara baik-baik. Bentuk penyimpangannya, manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin. Kemudian, jin membantu untuk mewujudkannya, keinginan manusia. Jadi, jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dan bergelimbangan dosa karena melakukan berbagai kesirikan atas permintaan si jin. Inilah yang dilakukan oleh jin, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Jin. Bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka, jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan ketika di hari kiamat, mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah memasukkan mereka semua ke dalam api neraka karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesirikan. Ingatlah, hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua dan Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagiannya yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itu tempat tinggal kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui." Itulah ulasan pandangan arti Qur'an dalam pandangan Islam. Terima kasih kalian sudah menyimak video sampai akhir. Semoga Allah melindungi kita dari tipu para musuh Allah. Sebelum mengakhiri videonya, yang belum subscribe, tekan tanda subscribe-nya dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bang Bruce Tea. Itulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.